Pertumbuhan ekonomi global diprediksi masih melambat. Risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan juga inflasi inti juga terus diwaspadai. Di sisi lain, ada tren kenaikan suku bunga di berbagai negara. Kondisi geopolitik pun belum stabil. Bagaimana Bank Indonesia merespons berbagai risiko dan kondisi ini? Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%, suku bunga deposit facility 2,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi inti yang masih terjaga di tengah risiko dampak perlambatan ekonomi global terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Bank Indonesia terus mewaspadai risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti ke depan, serta memperkuat respon bauran kebijakan moneter yang diperlukan, baik melalui stabilisasi nilai tukar rupiah, penguatan operasi moneter, dan suku bunga. Peri menjelaskan, inflasi meningkat seiring dengan kenaikan harga komoditas dunia dan gangguan pasokan akibat cuaca. Ia juga mengatakan, secara tahunan, inflasi indeks harga konsumen pada Juni tahun ini tercatat 4,35%. Untuk inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,63%. Ke depan, tekanan inflasi IHK diperkirakan akan meningkat, didorong oleh kenaikan harga energi dan pangan global. Inflasi IHK pada tahun 2022 diperkirakan akan lebih tinggi dari batas atas sasaran dan kembali ke dalam sasaran 3+-1% pada tahun 2022. Bank Indonesia terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan dan juga memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah melalui tim pengendalian inflasi baik di pusat maupun di daerah. Keputusan mempertahankan suku bunga juga disertai dengan penguatan bauran kebijakan oleh Bank Indonesia, yakni memperkuat operasi moneter sebagai langkah preemptif dan forward-looking untuk memitigasi risiko kenaikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang dan penjualan SBN di pasar sekunder. Bank Indonesia juga memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi melalui intervensi di pasar falas yang didukung dengan penguatan operasi moneter. Kemudian, Bank Indonesia juga melanjutkan kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit dengan pendalaman pada suku bunga kredit konsumsi. Bauran kebijakan juga dilakukan dengan memperluas kris antar negara, antara lain melalui akselerasi implementasi, piloting dengan penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal atau local currency settlement dengan negara-negara di Asia, serta melaksanakan pekan kris nasional untuk pencapaian target 15 juta pengguna baru. Bank Indonesia terus memastikan operasionalisasi Standar Nasional Open API Pembayaran atau SNAP, khususnya penyedia jasa pembayaran PJP, First Mover, berjalan lancar dan mempersiapkan implementasi Second Mover dengan target Desember 2022. Tak hanya itu, Bank Indonesia memperkuat kebijakan internasional dengan memperluas kerjasama dengan Bank Sentral dan otoritas negara mitra lain, serta bersama Kementerian Keuangan menyukseskan 6 agenda prioritas jalur keuangan presidensi Indonesia pada G20 tahun 2022. Kedepan, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi melalui tim pengendalian inflasi, TPIP, dan TPID untuk mengelola tekanan inflasi dari sisi supply dan mendorong produksi serta mendukung ketahanan pangan. Koordinasi kebijakan moneter dan fiskal terus ditingkatkan, serta terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.